Tidak ada yang lebih zalim, lebih maknane zalim iku az-zulmu iku wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya iku az-zulm, kezaliman iku. Kezaliman iku wad'u syai' fi ghairi mahallih. Lawan katane adil zalim. Adil al-adlu iku wad'u syai' fi mahalli. Berbuat adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kethu iku ya dienggo sing dienggo ning sirah iku kethu dienggo ning sirah. Ya. Aja kok kethu terus dienggo nutupi bokong pamane iku jenenge zalim. Kathok iku panggonane ning kono, kathok diketunan, ya zalim. Ya. Wa syai' fi ghair mahalli. Nah, menyembah bukan Tuhan dipertuhankan, itu zalim. Tuhan yang mestinya harus diesakan kok disekutukan, itu zalim. Tidak ada yang lebih zalim ketimbang orang yang membuat-buat dusta atas Tuhan, yaitu dengan mengatakan bahwa Tuhan punya sekutu. Ini kezaliman yang paling puncak. Ya, nenggone wacana tentang teologi, tentang kalam itu dibahas secara panjang lebar tentang bagaimana hujah argumentasi bahwa tidak mungkin Tuhan tidak tunggal, itu tidak mungkin. Tuhan itu pasti tunggal. Nah, ora tunggal itu engko repot, nggawe putusan, nggawe takdir. Pangeran itu nggawe takdir. Pangeran itu mengelola seluruh alam semesta ini. Nek ora tunggal repot ngono. Pangerane pirang-pirang arep gawe putusan terus piye? Musyawarah sik ngono. Musyawarah engko nek ora mupakat terus voting. Ya repot, voting terus ana Tuhan sing salah satu Tuhan sing apa jenenge duweke akeh terus liyane disogok. Setuju iki. Repot. Ini apa nalar yang sangat yang paling zalim, menyekutukan Tuhan itu. Ya, karena alam semesta ini alam semesta seisinya ini, aku tak guna begini mbok mudeng mbok ora. Alam semesta seisinya ini relatif. Yang satu bergantung kepada yang lain. Kowe wahing iku mergo ada sesuatu di hidungmu yang merangsang kue wahing, yang mungkin berasal dari udara dan sebagainya. Lah udara itu kok memasukkan sesuatu yang membuatmu wahing, itu karena ada benda atau zat atau apa yang dihantarkan oleh udara masuk ke hidungmu. Nah, benda yang masuk ke hidungmu ini berasal dari mana? Tergantung satu sama lain, tidak ada yang tidak. Tergantung itu artinya relatif. Sesuatu tergantung kepada yang lain, itu artinya relatif. Nah, sedangkan Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan harus absolut. Karena harus beda dari alam semesta. Karena Tuhan yang menjadi penentu satu-satunya
atas segala sesuatu yang terjadi terhadap alam semesta ini. Maka Tuhan itu harus absolut secara nalar, ya. Nalar tidak bisa terima Tuhan yang tidak absolut. Nah, ana wong kok nekat. Nah, kalau Tuhan itu kalau Tuhan absolut berarti harus cuma satu. Kalau Tuhan kok banyak, Tuhannya jadi relatif lagi. Ya. Nah, aku tahu yen melu konferensi internasional yang Beijing, yang Cina, ketemu karo macam-macam, termasuk wong-wong sing isih nyembah pangeran pirang-pirang iku, wong musyrik iku. Ini kondok ini kalau kita perhatikan sebetulnya yang menjadi penyebab konflik antar agamanya agama monoteis. Agama-agama tauhid ini bikin gara-gara. Karena agama monoteis ini cenderung tidak toleran. Kenapa tidak toleran? Karena Tuhannya absolut. Sehingga orang-orang yang percaya Tuhan absolut ini lalu cenderung mengabsolutkan agamanya, memutlakkan agamanya. Sedangkan agama-agama yang politeis, yang Tuhannya banyak, itu malah lebih toleran karena Tuhannya saja relatif kok. Jadi mereka ya Tuhannya ada, toleran satu sama lain, yang banyak. Nah, ini jenenge apa istilah itu? Ono istilah kekeliruan nalar di dalam argumentasi. Sing salah ya dudu pangerane. Pangerane itu tetap absolut. Sing salah itu bekakase dapuran-dapurane pemeluk agama iki. Memang ada di antara pemeluk agama, bahkan mungkin banyak, karena mereka percaya bahwa Tuhan itu mutlak, lalu mereka menganggap agamanya sendiri mutlak dan dirinya, pendapatnya sendiri mutlak, sehingga tidak mau mentolerir pendapat yang berbeda. Ya, ini sing jempale nalare pemeluk agamanya, bukan soal kemutlakan Tuhan. Nah, maka kita sebagai pemeluk agama, kita tidak boleh memutlakkan pendapat kita sendiri, itu tidak boleh. Karena pendapat kita itu ya dari kita, bukan dari Tuhan. Pendapat kita, pandangan kita itu ya dari kita. Kalau kita mengabsolutkan pandangan kita sendiri, ya, bukti bahwa memutlakkan pandangan sendiri apa? Tidak toleran terhadap pandangan yang berbeda. Itu bukti nih. Kalau orang memutlakkan pandangan dirinya, itu sama saja dia menyekutukan Tuhan dengan dirinya sendiri. Ya. Rumoso dadi Gusti Allah dhewe. Akeh wong ngene terus ngepruki wong mergo beda aliran, ya. Ngepruki wong mergo poso-poso warunge buka. Barang ngene golongane iku rumoso dadi pangeran. Ya. Nah, nalar yang paling zalim adalah nalar yang menyekutukan Tuhan, menganggap Tuhan punya sekutu.